Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam masjid yang mulia dan terhormat, pengurus panitia Badan Kemakmuran Masjid yang mulia dan terhormat, para sepuh, guru-guru, alim ulama kami, teristimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia pada hari yang berbahagia ini, kita sedikit berbicara tentang bagaimana harus menghadapi musibah, di mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal, dikala Mu'az bin Jabal beliau meninggal salah satu di antara putra kesayangannya. Dalam pada itu beliau bersedih, gundah, merasa kehilangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati beliau, bin Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ila Mu'az. Surat datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap, "Adzamallahu ajrak." Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, membesarkan pahala untukmu. Kemudian ajaraka wa iyana asyukra. Semoga Allah memberikan untuk kami dan untuk kamu rasa syukur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita dalam surat beliau, wahai Mu'az, anfusana, jiwamu, jiwa kita, harta kita, keluarga kita, harta-harta yang kita punya, yang dimiliki juga oleh anak-anak kita, adalah mustaudatun minallah. Itu adalah semuanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Istauda'aka hani'atan, Allah titip kepadamu dengan perasaan ridho dan rela. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki titipan itu beliau ambil kembali. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Mu'az, "Tsumma aftaradallahu alaina syukra iza a'ta." Allah memfardukan, Allah menitik beratkan kepada kita-kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan, wa syukra alaih, dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita mensyukuri. Namun wa kana ibnuka haza min mawahibillahi al-haniyah. Anakmu ini, wahai Mu'az, ini adalah merupakan satu di antara pemberian Allah dengan sukarela. Kemudian fala tajma'anna 'alaika ya Mu'az ay yahbita jas'aka ajraka
Wahai Mu'adz, jangan engkau biarkan dirimu engkau terlena oleh karena keluh kesahmu. Akibatnya pahala yang Allah jatahkan untukmu bisa terkurangi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, keluar kita sedikit dari hadis Rasulullah SAW. Artinya, tuntutan Rasulullah SAW atas apa yang hari ini Allah titipkan untuk kita, beliau memfardukan untuk kita bersyukur. Kemudian di sisi yang lain, yang kedua, Allah melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, jangan kita curangi nilai pahala yang Allah berikan oleh karena jasa, oleh karena keluh kesah kita. Di awal-awal musibah yang Allah timpakan kepada kita, nilai utuh, penuh. Tetapi keluhan kita, keluhan demi keluhan bisa mengurangi. Di awalnya dapat nilai 9, kita mengeluh, Allah mengurangi jadi 8, kita mengeluh kembali. Semakin banyaknya kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih mengeluh kepada hamba-hambanya Allah, maka semakin hilangnya nilai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz, jangan engkau hapuskan nilai pahala musibahmu oleh karena keluhanmu. Kenapa? Karena engkau akan merasa menyesal kalau seandainya engkau lihat nanti pada saat Allah menunjukkan buku nilai amalmu, di awalnya dapat nilai yang utuh, kemudian setelahnya engkau kurangi dengan karena banyaknya keluhanmu. Hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu kita antisipasi apa? Mengeluh. Siapa yang mengajak kita untuk banyak mengeluh? Ya pasti itu adalah musuhnya Allah, syaitan laknatillah. Oleh karena demikian apa? Musibah-musibah apapun yang kita hadapi, itu jangan banyak berbicara kepada orang-orang. Makanya sebagaimana dalam khutbah yang pernah juga kita sampaikan, menyembunyikan sakit itu bagus, dipuji Allah. Menyembunyikan miskin itu bagus, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semakin kita menyembunyikan, semakin kita mendapatkan nilai positif keimanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabiullah Sulaiman tertulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau juga menderita satu musibah, kehilangan buah hati belahan jiwa, anak yang paling dikasihinya. Maka dalam pada itu beliau mengeluh kepada Allah. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimi kepada beliau 2 orang malaikat, kayaknya 2 orang yang berseteru. Di hadapan Nabiullah Sulaiman kedua-duanya saling berargumen. Ya Nabi Allah, kami menginginkan satu keputusan, satu kebijakan, satu kebijaksanaan daripadamu ya Nabi Allah. Ya, ada apa? Berceritalah seorang malaikat di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya menanami bibit, tapi bibit itu belum sempat saya panen, dia telah duluan mengambilnya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman menanyakan kepada yang satu lagi, atas apa benar sebagaimana yang disampaikan oleh kawanmu? Benar ya Nabi Allah. Kenapa kamu ambil? Ya Nabi Allah, saya melihat dia menanami bibitnya tidak rapi, sehingga kadang-kadang saya geserkan ke kiri dan ke kanan jalan.
malah lebih ada bibit yang ia tanamkan di atas jalan. Ini kamu yang salah. Kenapa kamu tanami di atas badan jalan? Apakah tidak kamu ketahui? Apakah tidak kamu sadari bahwa jalan itu adalah laluan dan kebutuhan bagi masyarakat umum? Ya Nabi Allah, saya menanami di situ karena di situ saya melihat ada lapangan. Lantas oleh Nabi Allah Sulaiman, beliau menyampaikan, disinilah posisi salahnya. Kenapa engkau menghambat perjalanan orang? Ya Nabi Allah, kalau aku bersalah, engkau ya Nabi Allah juga bersalah. Kenapa engkau menghambat perjalanan menuju ke akhirat? Padahal dalam musibah itu Allah akan memudahkan perjalanan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap apa yang kita punya itu ada pertanggungjawabannya. Bagaimana pertanggungjawaban itu supaya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala? Allah memindahkan karena ketidaktertibnya. Maka oleh karena demikian, Nabiullah Sulaiman sadar di atas kekurangan dan kesalahannya. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya beliau tidak lagi berduka di atas kehilangan putra yang dicintainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih di dalam hadis Rasulullah SAW, dikala satu rombongan malaikat mendapat titah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ruh daripada hamba-hamba Allah yang masih kecil dan belia, sekembalinya Allah bertanya, "Khabatta ruha fuadi abdi?" Telah engkau ambilkah ruh kekasih daripada hambaku? Sudah ya Allah. Telah engkau ambilkah belahan jiwa mereka? Sudah ya Allah. Amma tasma'u ma yaqul? Pertanyaannya, apakah engkau sempat mendengar dikala engkau mengambil, apa kira-kira ucapan mereka? Malaikat menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Yahmiduka," memuji kepadamu, "wa yastarji'uka," dan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat bahagia, Allah bangga. Ya malaikati udkhilil jannah, wahai para malaikatku, masuklah ke dalam surga. Bangunlah sebuah mahligai surga di dalam surga. Artinya di dalam surga itu, surga memang sudah gemerlap. Wala ainun ra'a wala uzunun sami'at. Kita tahu dengan definisi surga hari ini, sesuatu yang tidak pernah terbayang malah oleh pikiran dan hati kita. Itulah surga. Artinya yang pernah kita bayang-bayang itu bukan surga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, bangunlah sebuah mahligai yang indah. Di hadapan pintunya tulislah nama Baitul Hamdi. Nantinya saya akan membawa masuk mereka-mereka ke dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita hari ini berbicara menyangkut dengan kehilangan anak. Tapi di musibah kemarin mungkin bukan kehilangan anak. Apakah memang pantas kita berbicara dengan judul yang sama? Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, la yastarhimu ahadun minhum hatta fi syaksi naqlih iza qata fa innahu musibatun.
Kata Rasulullah SAW, kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hendaklah pribadi seseorang kamu itu berucap walaupun tali sepatunya putus. Kenapa? Karena itu adalah musibah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekembalinya kita dari ruangan ini, dari masjid ini, kita mendapati bahwa sandal kita tertukar, bukan hilang, tertukar. Layakkah kita mengucap istirja, innalillahi? Sangat pantas. Talinya putus, kata Rasulullah SAW, itu dituntut untuk kita untuk mengucapkan innalillahi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalimat istirja ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di sini Allah menyimpan pahala yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Karenanya, seandainya kadang-kadang kita mendapatkan sebuah musibah, kemalangan, kematian atau kehilangan, pantas setelah wa in qadar, kata Rasulullah, walaupun sudah lama, maaf cakap, kadang-kadang diridanya nak ane delabo yang gejok pulang, ya Allah, seusia 4 tahunan. Dikala melihat anak-anak seusia anak kita bermain di hadapan kita yang lagi duduk-duduk, ini pasti perasaan kita itu akan kembali. Wah, itu mirip sama anak saya yang sudah meninggal. Nah, pada saat yang demikian, kita dituntut untuk mengucapkan kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau engkau mengucapkan kalimat istirja kembali sebagaimana bentuk pahala kesabaranmu di awal-awal kejadian, Allah mengembalikan kembali nilai kebaikan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, cuma kadang-kadang kan agak sedikit aneh. Ide belati mati tak innalillah. Nyonya memang kadang-kadang nangan tu yang anak habis surah ibu kemudiannya walah ide mati kain innalillah. Atau kadang-kadang kedengaran kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un oleh orang yang berada di dekat kita, mereka bertanya siapa yang meninggal? Kenapa? Karena kadang-kadang kita mengingat kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un hanya pantas dipakai untuk kematian seorang hamba oleh seorang hamba yang masih ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melihat di dalam ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, kemudian di penghujungnya wabasyiris sabirin, Allah sudah pasti beliau akan menguji setiap pribadi. Allah menimpa setiap pribadi hamba dengan ujian-ujian. Karena di sisi yang lain ada hadis Rasulullah SAW. Ja'a rajulun syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki, dia mengadu ke Rasulullah. Rasulullah, zahaba mali wa sakama jismi. Ya Rasulullah, hartaku hilang, kemarin itu ke bawah. Wa sakama jismi, tubuh saya sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira liman la yazhabu maluhu wa la yasqamu jismu. Tidak Allah berikan kebaikan bagi orang-orang yang tidak pernah merasakan hartanya hilang, tubuhnya sakit-sakitan. Maka hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan daripada Sayyidina Ali yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau secara mutawatir. Kita ambil intinya saja. Kata Sayyidina Ali, pertama-tama, jangan pernah, ada 5 ya, jangan pernah engkau takut kecuali akan dosa. Ini yang tidak kita punya. Kita kadang-kadang kalau misalnya berbuat dosa, nengok kiri kanan gak ada orang, lantas lanjutin. Tapi kata Sayyidina Ali, jangan pernah engkau takut kecuali akan dosa.
Kemudian yang kedua, jangan pernah engkau berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muallim kita, gubernur kita kemarin kayaknya beliau juga sadar dengan ungkapan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali. Maka beliau dikala ada wawancara dengan Najwa Shihab, beliau katanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada manusia akan kecewa. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kalau seandainya engkau tidak tahu, maka jangan malu untuk mempelajari sesuatu yang tidak kamu tahu. Di dalam agama itu tidak ada istilah belakangan, terlambat, atau tidak usah. Tapi kalau jenjang pendidikan umum itu, ini bapak-bapak yang kayaknya di hadapan saya ini, kalau seandainya mau masuk TK ini musibah. Tapi kalau misalnya metode ikra kita bawa duduk di pojok masjid, ini tidak aneh, tidak aneh. Allah suka kepada pemuda yang taubat, dan Allah cinta kepada orang tua-tua yang bertaubat. Artinya kedua-dua posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali, kalau seandainya engkau ditanyakan sesuatu yang tidak kamu tahu, ini gengsinya kami-kami, para ustaz, kiai-kiai, tungku-tungku, abu-abu. Karena kita takut kalau seandainya ada orang yang bertanya, tidak kita jawab, nanti ketahuan bahwa kita tidak punya kemampuan. Sayyidina Ali mewanti-wanti, jangan takut mengatakan tidak tahu dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kemudian yang kelima yang ingin kita bicarakan, kata Sayyidina Ali, bersabarlah kamu, karena sabar itu adalah merupakan kepala daripada semuanya. Coba kalau seandainya tubuhmu kehilangan kepala, apa jadinya? Maka oleh karena demikian, kita melihat apapun hari ini yang akan kita kerjakan, maka di dalamnya akan terdapat ganjalan-ganjalan, kerikil-kerikil yang semuanya adalah merupakan sebagai penyemangat bagi kita untuk teguh. Kita melihat jalan pun berliku rupa-rupanya akan menyelamatkan. Karena kenapa? Justru di jalan lurus kadang-kadang banyak terjadinya kecelakaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang Allah inginkan daripada kita setelah Allah menguji dengan musibah demi musibah, nama yuwaffas sabiruna ujurahum, Allah Subhanahu wa taala akan membayar tunai bagi orang-orang yang bersabar itu pahala-pahala jatah-jatah mereka. Maka kita garis bawahi satu saja, jangan merusakkan nilai pahala yang Allah berikan oleh karena oleh karena kita banyak mengeluh. Itu sebagai inti daripada khutbah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.